Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, kita lanjutkan ngaji takrib. Silakan dibaca dulu. Allah Ta'ala wa yajtanibul qada'a, dan hakim hendaknya menjauhi ingatan fi asyarati mawadhi'a, dalam 10 mawadhi' tempat indal ghadabi, ketika dia marah, wal ju'i, dan lapar, wal atas, ini gua haus. Atos ya, haus, atos. Haus, wasiddati syahwati, dan syahwat, ini gua syahwat. Iya, syahwat. Wasiddati syahwat, dan syahwat yang Kuat. Wal huzni, dan sedih, wal farahil mufriti, dan kebahagiaan yang mufrid, yang berlebihan. Dan kebahagiaan yang berlebihan. Wa indal maradi, dan sakit, ketika sakit. Wa mudafaatil akhbataini, apa Ustaz? Dan menahan 2 kotoran. Maksudnya menahan, iya. Dan menahan 2 kotoran. Wa indan nu'asi, dan ketika mengantuk. Wasiddatil harri, dan panas yang berlebihan, wal bardi, dan dingin. Wala yas'alul mudda'a, dan tidaklah menanyai al mudda'a, orang yang didakwa. Al mudda'a, orang yang dipanggil. Al mudda'a alaihi, jadi situ. Al mudda'a alaihi itu maknanya adalah yang dituduh. Yang dituduh, dan tidaklah menanyai orang yang dituduh illa kecuali ba'da kamali, setelah sempurnya ad-da'wa, tuduhan. Wala, dan tidak yahlifu yahlifu atau yuhalifu di situ. Yahlifu. Yang benar yuhalifu, pakai tasdid. Yuhalifu. Meminta, bersumpah gitu. Meminta untuk bersumpah. Illa kecuali ba'da su'ali, setelah pertanyaan al-mudda'i, orang yang dituduh. Orang yang menuduh. Mudda'i, orang yang menuduh. Wala, dan tidak yulakinu, mentalkin. Khasman, lawan, hujjatan, dengan hujjah. Wala, dan tidak yufhimuhu, memahamkan dia. Yufhimuhu, memahamkannya, kalaman, terhadap ucapan. Memahamkannya kalaman, terhadap ucapan. Wala, dan tidak yata'annatu, memberi. Yata'annatu bisyuhada'i, dengan saksi. Wala, yata'annatu bukan memberi, yata'annatu itu dan tidak berlebihan. Dan tidak berlebihan bisyuhada'i, dengan saksi. Wala, dan tidak yakbalu syahadata, dan tidak menerima persaksian illa kecuali mimman, dari orang yang sabatat, teguh adalatuhu, tetap yang mimman sabatat, dari orang yang tetap adalatuhu, keadilannya. Wala, dan tidak yakbalu, menerima syahadata, persaksian aduwin, musuh, ala, atas aduwihi, musuhnya. Wala, dan tidak syahadata, persaksian walidihi, orang tua, liwaladihi, untuk anaknya. Wala, dan tidak waladin, anak, liwalidihi, untuk orang tuanya. Wala yukbalu, dan tidak menerima kitabu qadim. Apa kitabu qadim itu? Surat atau keputusan dari hakim. Surat keputusan hakim ila qadim, kecuali hakim. Ila bukan kecuali. Ila kepada qadim akhar, hakim yang lain. Fil ahkami, dalam suatu hukum. Dalam hukum. Illa kecuali ba'da syahadati, setelah persaksian syahidaini, 2 saksi, yashhadani, yang mereka bersaksi bima fihi, dengan apa yang di dalamnya. Baik. Terus ya. Sampai situ aja. Baik, kita masih melanjutkan pembahasan tentang masalah
qadha, perhakiman dan juga pengadilan. Dan pembahasan sebelumnya kita bahas tentang apa ini? Tentang syarat-syarat jadi hakim, ya nggak salah ya. Syarat-syarat jadi hakim itu gimana, kemudian yang disunahkan ketika pengadilan yang disunahkan bagaimana gitu ya. Maka di sini beliau menyebutkan pembahasan hal-hal yang dimakruhkan atau yang hendaknya dijauhi ketika menjadi hakim. Hal yang dimakruhkan. Jadi hal yang akan disebutkan oleh musannif di sini itu dimakruhkan, hendaknya tidak layak dilakukan ketika dia berposisi sedang di pengadilan. Ya. Faqal musannifur rahimahullah taala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah wa yajtanibu, dan menjauhi al-qadha'a, perhakiman atau pengadilan, fi 'asyrati mawadhi', di 10 tempat. Hanya wa yajtanibu di sini siapa yang menjauhi? Ya hakim. Jadi hakim harus menjauhi, maksudnya tidak melakukan al-qadha', tidak melakukan putusan hukum fi 'asyrati mawadhi', di 10 kondisi. 10 tempat di sini maknanya 10 kondisi. Kondisi yang pertama indal ghadabi, ketika dia sedang marah. Ya. Karena dalam riwayat disebutkan la yaqdul qadhi wa huwa ghadban. Tidak boleh seorang hakim itu memberi putusan sedang dia dalam kondisi marah. Ya. Kondisi yang kedua wal ju'i, dan ketika lapar. Tapi di sini maksudnya lapar yang sangat, bukan hanya sekedar lapar biasa. Nah, bukan sekedar lapar biasa, tapi lapar yang sangat. Kemudian yang berikutnya yang ketiga wal atashi, dan haus. Maksudnya di sini haus juga haus yang sangat, bukan cuma sekedar haus saja. Ya. Kalau sekiranya haus itu bisa ditahan, maka ya tidak makruh. Tapi kalau haus itu tidak bisa ditahan, yang sangat-sangat haus, maka ini makruh. Kemudian beliau mengatakan qala wa syiddati syahwati, yang keempat ketika kuatnya syahwat. Ya. Ketika kuatnya syahwat, ya syahwatnya sedang memuncak, maka ini tidak boleh dia melakukan perhakiman atau menetapkan hukum. Ya. Yang kelima wal huzni, dan ketika sedih. Tapi di sini sedihnya adalah sedih yang sangat, bukan hanya sedih biasa. Ya, bukan hanya sedih biasa. Kemudian beliau mengatakan yang keenam wal farahil mufriti, dan kebahagiaan bergembira. Al mufrid itu yang berlebihan. Ya, bergembira yang begitu berlebihan. Ya, maka ini juga tidak boleh dan makruh hukumnya bagi qadhi, bagi hakim untuk memutuskan perkara ketika dia dalam kondisi senang yang sangat-sangat senang. Yang ketujuh wa indal maradi, dan ketika dia sakit. Ya. Dan ketika dia sakit, maka ini seorang tidak bisa memberikan putusan dengan adil. Ya. Karena mungkin dia tidak bisa konsentrasi atau apapun. Nah, misal itu. Yang kedelapan wa mudafa'atil akhbathan, ketika dia menahan dua kotoran. Maksudnya dia ingin ke kamar mandi, ya, ingin buang air besar atau ingin buang air kecil, ya, maka ini dimakruhkan. Yang kesembilan wa'in dan nu'asi, dan ketika dia mengantuk, ya, ketika dia mengantuk, maka ini juga termasuk hal yang dimakruhkan bagi seorang hakim untuk memberikan putusan hukum. Ya, wa syiddatil harri wal bardi, dan yang ke-10 ketika kuatnya panas dan kuatnya dingin. Maksudnya ketika musim panas yang sangat panas atau musim dingin yang sangat dingin, di mana dia tidak memiliki sesuatu untuk mendinginkan atau memanaskan, menghangatkan tubuhnya ketika cuaca berlawanan itu. Ya, jadi misalkan cuaca sangat panas, dia berada di ruangan kalau AC ini misalkan, sehingga dia nggak konsentrasi, maka ini dimakruhkan. Ya, maka ini dimakruhkan. Dan dari 10 hal ini intinya apa? Intinya adalah sebagaimana disebutkan oleh para ulama, intinya adalah seorang hakim itu tidak boleh memberikan putusan ketika konsentrasinya sedang terganggu. Intinya itu. Jadi ilahnya itu tidak boleh hakim itu
dan makruh hukumnya hakim memberikan putusan ketika konsentrasinya terganggu dengan apapun itu. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya tadi. Ya, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la yahkumu ahadun baina itsnaini wa huwa ghadban. Tidak boleh memberikan putusan hukum antara dua orang yang berselisih ketika orang itu sedang dalam kondisi marah. Maka para ulama mengambil ini ada ilah, ada sebab hukum kenapa Nabi kok melarang ketika orang itu atau hakim itu sedang marah. Ya. Kenapa kok melarang? Alasannya apa? Ya, alasannya karena marah itu menghilangkan konsentrasi dan berpikir jernih. Maka setiap hal yang menghilangkan konsentrasi dan berpikir jernih, maka itu membuat hakim makruh untuk memberikan putusan hukum. Kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, putusan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak makruh hukumnya. Ya, meskipun Nabi dalam kondisi agak marah. Ya. Seperti kisahnya siapa itu ya? Kisahnya astagfirullah. Ada seorang sahabat, jadi kerabat orang yang dekat dengan Nabi dan orang Ansor yang bersengketa masalah banyu itu. Tahu kurung enggak? Oke, tadi. Ya. Apa namanya? Kan air itu kan ini ya, apa namanya? Air itu kan zaman dulu kan belum apa jenenge gak ono kumpo atau apa gitu ya. Jadi banyu ya teko kali misalkan dari sungai, kemudian dialirkan, baru dialirkan ke sawah berikutnya. Itu kalau di sini sudah cukup untuk mengairi, baru dibuka kan gitu. Kan kudu diempet sih gitu ya. Kan gak dijarong mili gitu ya. Soalnya kene kok gak iso kayak tandur, gak iso kecembeng ya. Nah, si sahabat Muhajirin tadi yang termasuk kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bersengketa dengan sawah temannya orang Ansor. Sengketanya kenapa? Si orang Ansor nggak terima karena lama dia nggak dapat air. Ya kalau nunggu nunggu dari sawah sebelumnya itu lama. Maka langsung aja bukaan kok cek buk karo gitu loh. Maka dilaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan, ya sudah, kalau gitu biarkan si sawah satu yang itu biarkan, yang penting cembeng, yang penting apa namanya tanahnya itu basah gitulah, basah air. Soalnya kalau nggak basah air nggak bisa buat ini tandur gitu. Nanti kalau selesai biar dibuka, terus sawahmu dapat giliran gitu. Jadi soalnya waktunya nggak lama. Si orang Ansor nggak terima. Terus orang Ansor mengatakan, oh Nabi, ya enggak seperti itu. Itu apakah engkau memberikan putusan itu karena dia adalah orang dekatmu? Maka Nabi marah. Maka kata sahabat tadi, ya sudah, saya ganti putusannya. Putusannya banyu ini empeten sampai sawahmu amber. Ini amber baru bukaan. Jadi kalau tadi kan mengen cembeng tok. Ini sampai amber. Wes sempetin sampai amber. Ini amber baru apa? Bukaan. Teman-teman ya. Maka ya sudah. Ya itu putusan Nabi, tapi putusan Nabi sudah. Ya. Karena ada sedikit rasa marah nggih pasti gitu sudah. Iki kan Kanjeng Nabi yang mutusin. Tepatnya kalau hal. Jadi intinya seperti itu. Nah, kalau misalkan taruhlah kalau ada orang yang dia hakim, dia memberikan putusan dalam kondisi konsentrasi tidak bagus. Misalkan entah karena dia sangat marah atau sangat bergembira dan seterusnya. Kemudian dia memberikan putusan. Apakah putusannya dianggap sah atau tidak? Maka para fuqaha menyatakan putusannya dianggap sah. Selama dia hakim yang memenuhi syarat. Ya, putusannya tetap dianggap sah. Gak bisa dianulir, ya, gak bisa dianulir. Baik. Kemudian beliau membahas satu masalah yang masalah berikutnya. Qala wala yas'alul mudda'a alaihi, dan tidak bertanya. Siapa yang bertanya? Di sini fa'ilnya al-hakim, al-qadhi. Al-mudda'a alaihi itu jadi maf'ul bih. Jadi seorang hakim tidak boleh bertanya kepada tertuduh, mudda'a alaih. Jadi kalau dalam dakwah itu ada mudda'i, ada mudda'a alaihi.
Mudda'i itu penuduh, mudda'a alaihi tertuduh. Ya. Ini perlu diketahui. Ad-da'wa tuduhan. Jadi istilahnya itu. Maka disiplin mengatakan walayas alul mudda'a alaihi, dan tidak boleh hakim bertanya kepada mudda'a alaihi illa ba'da kamalid da'wa, kecuali setelah sempurnanya tuduhan. Ya. Kecuali setelah apa? Sempurnanya tuduhan. Maksudnya apa? Jadi ketika melaporkan, ada laporan, itu kan yang berbicara kan tertuduh ya. Jadi tertuduh berbicara, bukan tertuduh, si penuduh berbicara. Kamu menuduh apa pada temanmu? Maka dia menjelaskan. Ya, maka si hakim tidak boleh mempertanyakan atau membuat pertanyaan kepada si tertuduh sebelum tuduhan dari penuduh itu diselesaikan secara sempurna. Maka ditanya, sudah itu ada tuduhanmu, sudah itu saja tuduhanmu misalkan. Ya, pokoknya harus diungkapkan semua tuduhannya apa. Baru setelah selesai ditanyakan kepada si tertuduh, bagaimana kamu sudah dituduh oleh si fulan melakukan ini dan seterusnya. Maka dilihat nanti dia ikror atau rot, dia mengakui atau menolak. Ya, dia mengakui atau menolak. Ya. Kalau mengakui ya sudah jelas kan. Kalau mengakui ya sudah jelas. Ya, berarti ya dia sudah mengaku kalau salah misalkan. Tapi kalau menolak gimana? Maka si penuduh diminta bayinah. Mana saksimu? Ya, saksimu mana? Kamu menuduh, harus ada saksi. Nggak boleh hanya menuduh saja. Oleh karena dalam hadis disebutkan, ya, lau yu'tan nasu bi ta'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'hum. Kalau seandainya setiap orang itu diberikan semua tuduhannya semua dikabulkan, maka semua orang pasti akan meminta atau mengambil harta orang lain dan darah orang lain secara zalim. Karena bisa saja menuduh langsung kabulkan. Ya, banyak orang kedoliman gitu ya. Banyak yang terdolim. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Yang menuduh harus datangkan saksi. Saksinya harus orang. Yang tertuduh datangkan sumpah. Ya. Jadi pihak penuduh lebih berat. Alasannya apa? Karena penuduh itu aslinya lemah. Sisinya penuduh itu kan lemah. Iya kan? Sisinya penuduh itu lemah. Ya. Kenapa? Karena hukum asalnya orang itu bebas dari segala tuduhan. Maka kalau ada yang menuduh, maka lemah sisinya. Dia sudah merubah hukum asal. Nah, si tertuduh dia sudah punya sisi kekuatan, lebih kuat. Dari sisi apa? Karena asalnya dia sudah bebas. Maka cuma disuruh sumpah saja. Maka di sini beliau mengatakan, walayas alul mudda'a alaih dan walayas alul qadhi al mudda'a alaih. Seorang hakim tidak boleh bertanya kepada si tertuduh illa ba'da kamali da'wah, setelah mengetahui secara sempurna inti atau isi dari tuduhan dari si penuduh. Mengapa? Alasannya mengapa? Karena khawatir dia akan mempertanyakan sesuatu ya yang tidak sesuai dengan permintaan si penuduh. Kenapa? Karena ketidaksempurnaan kalam penyampaian itu bisa membuat kefahaman yang tidak sempurna. Bisa saja hakimnya nggak paham, dikira paham yang ini. Lu maksudnya bukan itu, sebenarnya ada lanjutannya, kan? Jadi problem. Ya. Dan itu akan mempengaruhi apa? Putusan. Ya. Masalah berikutnya. Wala yuhallifuhu, dan tidak boleh si hakim yuhallifuhu meminta si yuhallifu ini fa'ilnya al-qadhi, hunya ini balik ke mudda'a ya. Jadi dan tidak boleh hakim meminta kepada mudda'a untuk bersumpah. Yuhallifu berasal dari kata halif. Halif itu yamin, qasam, sumpah ya. Maka si hakim tidak boleh meminta
si tertuduh untuk bersumpah illa kecuali ba'da su'alil mudda'i, setelah permintaan dari si penuduh. Ya, kan tadi saya sampaikan. Kalau sudah selesai, maka apa yang terjadi? Maka sudah menyampaikan tuduhan, ditanyakan kepada si tertuduh apakah benar tuduhannya. Kalau dia mengaku sudah selesai. Kalau dia tidak mengaku atau menolaknya, maka si penuduh dimintai saksi. Mana saksimu? Gak punya saksi. Ya, gak punya saksi. Nah, kalau sampai gak punya saksi, maka kan di sini jatuhnya disuruh bersumpah supaya selesai perkara sudah. Kalau dia bersumpah menang jelas, menang pasti tuduhannya dianggap harus menang. Ya. Maka di sini dalam posisi ini sebelum meminta si tertuduh untuk bersumpah, itu nggak boleh memintanya bersumpah kecuali yang minta adalah si penuduh. Ya. Yang minta adalah si penuduh. Kenapa? Karena urusannya si penuduh. Urusannya bukan urusan hakim sebenarnya kan. Hakim kan menyelesaikan saja, penengah saja. Maka yang minta ya si penuduh, silahkan. Nah kalau si penuduh diam saja, nggak tahu, nggak paham, sudah kamu nggak punya saksi, nggak punya. Nah sudah minta ke temanmu untuk bersumpah supaya selesai perkara, kamu nggak punya saksi, sudah nggak bisa ini, nggak bisa lanjut, kasusnya nggak bisa lanjut gitu. Ya. Maka ketika itu si penuduh mengatakan ya sudah, hakim saya minta teman saya bersaksi atas nama Allah bahwasanya dia memang tidak melakukannya. Nah, maka baru hakim, sekarang si tertuduh fulan, beranikah kamu bersumpah atas nama Allah bahwasanya kamu tidak melakukan bla 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 yang seperti yang dituduhkan. Kalau dia bersumpah sudah selesai perkara ya sudah wis. Tapi kalau misalkan dia nggak mau bersumpah, indikasi. Maka kalau dia tidak bersumpah, maka ada istilahnya namanya yaminurot. Ya. Yaminurot apa itu? Berbalas sumpah gitu. Maka kalau si tertuduh nggak mau bersumpah, saya nggak mau bersumpah, maka sumpah tadi dilemparkan kepada si penuduh. Saiki awakmu wani tak gak sumpah, nek tuduhanmu bener. Kalau dia berani sumpah, maka dia dapat hanya. Yang menang si penuduh. Yang menang penuduh. Ya. Maka intinya dalam peradilan Islam, karena bersangkut pautan dengan hukum manusia, maka sebisa mungkin diselesaikan secara logika manusia. Secara logika manusia. Makanya didahulukan apa? Syahadah, saksi. Karena secara logika orang kalau misalkan punya saksi, nah dia benar, dia punya saksi. Ya secara logika manusia. Kalau sudah nggak bisa, nggak ada yang tahu perkara ini benarnya bagaimana, maka pengadilan Islam menyerahkan semuanya kepada Allah. Itu bedanya antara hukum tata negara sekuler dengan tata negara Islam. Tata negara sekuler memisahkan antara peradilan, hukum duniawi, hukum negara dan seterusnya dengan agama. Agama gak weleh cawe-cawe masalah hukum itu. Murni yang ngatur manusia. Tapi enggak. Orang Islam selalu menyangkut pautkan kehidupannya kepada Allah. Makanya kalau nggak bisa sudah perkara kan buntu akhirnya kan buntu. Serahkan pada Allah. Maka ketika bersumpah dia harus menyebut nama Allah. Wallahi, demi Allah. Nah, ini kadang orang bersumpah atas nama Allah pun cibicui. Maka termasuk dosa besar ketika dia bersumpah untuk mengambil hak orang lain. Itu disebut dengan al-yaminul ghamus. Sumpah yang menjerumuskan, sumpah sing ndelepno. Ghamasa itu ndelep. Kenapa disebut yaminul ghamus? Karena sebab sumpah wong iku mendelep nang neraka gitu. Pembahasan berikutnya. Wala yulakinu. Nah, masalah berikutnya. Wala yulakinu dan tidak boleh mentalkin khosman. Khosman di sini maknanya adalah bukan musuh, tapi maknanya adalah ya entah itu tertuduh ataupun penuduh. Jadi khosman di sini adalah apa ya istilahnya ini? Orang yang bersengketa gitulah. Ya, determinan orang yang bersengketa.
Wala yulakinu, dan hakim, ya fa'ilnya tetap hakim, dan tidak boleh hakim mentalkin khosman, orang yang bersengketa, hujatan, tata cara untuk berhujah. Ya, tata cara untuk apa? Untuk berhujah. Ya, maka ini tidak boleh, ya, bagi hakim. Sehingga dia seolah-olah menangkan atas musuhnya. Maka hakim murni hanya bertanya, tidak boleh mengajari. Ini loh cara, ini nggak boleh. Kamu berbicara semacam ini nggak boleh sama sekali. Nggak boleh. Kenapa? Karena itu nanti bisa menimbulkan mudarat terhadap temannya. Itu. Maka nggak boleh sama sekali ngajari apapun. Ya, ngajari apapun. Ya. Walayas alul mudda'a, wala yulakinu khosman hujatan. Maka tidak boleh mentalkin hujah. Ya, tidak boleh mentalkin landasan atau alasan bagi si penuduh ataupun yang tertuduh. Wala yufhimuhu kalaman, dan tidak boleh memahamkan kepada para orang yang bersengketa kalam. Jadi dibiarkan, dia cuma tanya, memutuskan. Sudah gitu saja. Jadi nggak boleh mengajari, sama sekali. Ya. Baik. Bahkan ketika awal masuk, bahkan kita yang masuk, maka hakim apa yang harus dilakukan? Hakim tidak boleh mengajari kamu ngomong dulu, nggak boleh. Terus apa? Hakim yang akan dilakukan? Hakim yang dia lakukan adalah siapa yang ngomong duluan. Itu nggak boleh ngajari, kamu ngomong duluan. Oh, kamu aja ngomong duluan. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Karena itu ada sifat mengajari gitu ya, supaya terlihat dirinya lebih benar daripada temannya. Nggak boleh. Maka hakim secara murni cuma mengatakan siapa yang mau ngomong duluan. Misalkan yang ngomong duluan penuduh, ya silakan dia sampaikan tuduhan bla 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 bla. Yang tertuduh misalkan yang ngomong duluan, silakan dia ngomong, teman saya ini menuduh saya bla 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 bla, tapi sebenarnya saya itu gini ngomong. Nah, hakim cuma mendengarkan, menilai dan seterusnya. Nah, sudah selesai, ya, tinggal ditanyakan kepada si penuduh, bener nggak kamu menuduh dia seperti yang disampaikan itu? Dia menyampaikan, tapi ini ada ini, sebenarnya dia eker, kayak apa. Kemudian ditanyakan lagi, pokoknya sampai bagi hakim sudah jelas perkaranya. Oh, ternyata perkaranya seperti ini. Ya, maka ya tinggal nanti punya saksi nggak? Ya, nggak punya saksi, ya sudah. Punya sumpah nggak? Berani sumpah? Sumpah, ya wes selesai. Baik. Wala yata'annatu, dan tidak boleh bagi hakim yata'annat. Yata'annat itu apa tadi tak terjemah? Berlebihan atau bersifat keras. Bisyahadati, dalam persaksian. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Seorang hakim tidak boleh ketika ada saksi yang bersaksi untuk para sengketa itu. Misalkan ada saksi, maka nggak boleh hakim itu terlalu mempertanyakan, mendesak si saksi, sehingga membuat saksi itu akhirnya menciut, tidak pernah bersaksi. Misalkan dia bertanya, misalkan, kenapa kamu bersaksi? Apa kamu yakin bahwasanya dia benar seperti itu? Didedes sampai pertanyaan misalkan, maka nggak boleh hakim. Terus hakim bagaimana? Ketika ada si penuduh mendatangkan saksi, hakim cukup memberikan hukum. Maksudnya gini, saksi itu kan syaratnya dia harus adil. Adil ya, dia harus adil di sisi hakimnya. Ya, dia harus termasuk orang yang diterima saksinya. Maka kalau hakim menilai dia sudah diterima saksinya, ya silahkan bersaksi sudah. Tapi hakim hakim nggak bisa menerima saksinya. Ya, hakim nggak bisa menerima persaksiannya misalkan. Ya, maka ya persaksiannya ditolak. Kalau orang ini nggak bisa jadi saksi, sudah pernah ada kasus orang ini jadi saksi dan ternyata dia saksinya bohong, maka saya nggak mau menerima saksinya dia.
Itu saja. Tapi hakim nggak boleh dia sampai mencela, kenapa kamu bersaksi, kamu jujur nggak, kamu gini. Maka nggak boleh. Maka kita yang maksud walayata anat bisyuhada afan bisyuhada, syuhada jamak dari syahid. Maksudnya saksi, bukan orang yang mati syahid, ya. Saksi. Maka tidak boleh itu keras atau apa namanya terhadap saksi. Dan di sini beliau menyampaikan, nah kalau untuk mengajari orang yang bersengketa nggak boleh, tapi kalau untuk mengajari saksi boleh. Karena dia cuma saksi sifatnya. Maksudnya mengajari apa? Cara bersaksi. Kadang orang nggak bisa bersaksi. Dia memang tahu, cuma dia nggak tahu cara bersaksi. Maka dia ajari, ditalkin nggak masalah. Ya, cara bersaksi itu gini. Aku bersaksi bahwasanya aku melihat Fulan bin Fulan ini melakukan hal ini, ya, di tempat ini pada saat ini dan seterusnya. Nah, diajari nggak masalah. Ya, kalau apa? Kalau sifatnya syahid. Kemudian masalah berikutnya walayak balu syahadata, dan tidak boleh menerima, maksudnya hakim tidak menerima asyhadata saksi illa kecuali mimman orang yang sabatat tetap adalatuhu keadilannya. Ya. Maksudnya apa? Ya maksudnya tidak boleh hakim itu menerima orang atau menerima saksi yang tidak berhak untuk jadi saksi atau kesaksiannya secara asal dia tertolak. Ya, dia tidak bisa, misalkan dia pernah ada kasus ada kasus dia pernah berbohong atau apa dan diketahui oleh hakim, maka hakim nggak terima saksinya lagi karena bisa jadi itu saksi yang sudah suka bohong dan seterusnya tidak diterima. Baik. Kemudian beliau mengatakan wala yaqbalu syahadata aduwin ala aduwihi, dan tidak boleh menerima saksi aduwin, tidak boleh menerima saksi musuh ala aduwihi atas musuhnya. Maksudnya musuh ini apa? Musuh dalam urusan dunia, musuh dalam masalah dunia. Ya, misalkan sudah terkenal orang ini wis kaawu ambil wong iki dalam masalah dunia karena pernah punya utang atau punya apa ya. Bukan masalah agama ya. Bukan apa? Masalah agama. Ya. Baik. Ya. Maka kalau misalkan itu permusuhannya sifatnya agama, maka ya tetap diterima. Misalnya persaksian orang muslim atas orang kafir misalkan. Atas orang kafir, maka permusuhan muslim dan kafir. Ya, maka ya diterima ya gitu. Wala yaqbalu syahadata aduwin ala aduwihi wala syahadata walidin li waladihi. Ya, tidak boleh juga diterima persaksian ayah untuk anaknya. Maksudnya apa? Dia bersaksi untuk memenangkan anaknya. Gitu. Nah, kalau syahadah ala itu saksi untuk mengalahkan. Kalau syahadah li itu saksi untuk memenangkan. Gitu. Wala syahadata walidin li waladihi. Dan tidak boleh kesaksian ayah untuk anaknya, untuk memenangkan anaknya. Nggak boleh. Wala waladin liwalidihi. Tidak boleh, tidak juga seorang anak untuk memenangkan ayahnya. Maka nggak boleh. Saksimu siapa? Saksi kulo, anak kulo misalkan. Saksimu siapa? Bapakku. Nah, ini juga termasuk apa? Usul dan furuk ke atas, ke bawah. Saksimu siapa? Mbahku misalkan. Nggak bisa. Kalau itu untuk haknya. Kalau alaihi, maksudnya persaksian untuk mengalahkan, maka ini boleh. Jadi kalau bapak bersaksi atas anaknya, tapi untuk mengalahkan anaknya boleh. Tapi ini gawe anaknya tidak boleh. Ya, karena secara umum keluarga bapak dan anak itu pasti ada sisi kasih sayang. Maka dikhawatirkan di situ ada sisi delegasi ataupun ada sisi kedustaan bisa saja. Karena gak tego kan. Ya. Baik. Kemudian pembahasan terakhir ya. Wala yuqbalu kitabu qadin, dan tidak diterima surat dari satu hakim ila qadin akhar kepada hakim yang lain fil ahkami dalam putusan hukum. Ahkam di sini putusan hukum. Illa kecuali ba'da syahadati syahidani, setelah dipersaksikan atau setelah persaksian dua orang saksi laki-laki, yashhadani yang mempersaksikan
bima fihi dengan apa yang ada di dalamnya. Fi kitab. Ya, balik ke kitab. Baik. Ini masalah terakhir. Kalau misalkan hakim memberikan suatu putusan dan kasusnya ini diselesaikan di tempat lain yang bukan hak hakim di situ. Di sana ada hakim lain. Misalkan pihak sengketa itu beda tempat. Ya, beda tempat tapi putusan bisa diselesaikan di situ. Ya. Maka si hakim membuat putusannya dikirim ke hakim luar kota tadi. Sehingga hakim luar kota nanti yang menerapkan apa yang sudah diputuskan hakim di kota ini tadi. Nah, si hakim yang di luar kota tadi tidak boleh menerapkan hukum atau ketetapan hukum yang sudah diputuskan hakim lain kecuali putusan hukum itu disaksikan dulu dengan 2 orang saksi. Maka ketika mengirim ke sana itu harus ada 2 orang saksi yang mempersaksikan ini putusannya hakim ya, kepada hakim sana. Kalau nggak ada saksi nggak bisa. Ya, kalau nggak ada saksi apa? Nggak bisa. Ya. Kenapa? Ini menyangkut hak hak sosial. Jadi mungkin hak harta atau mungkin hak nyawa juga. Maka harus ada saksi. Tetap harus apa? Ada saksi untuk masalah ini. Itu maksudnya dari ibarat musannif rahimahullah. Tapi sampai sini wallahu taala alam. Wassallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.